Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita itu bersyukur banget ya punya Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Dia yang selalu mendengar setiap doa permohonan kita. Apapun yang kita inginkan ketika kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita sama-sama mau melihat apa sih yang menjadi isi hatinya Tuhan. Sebab kita sudah merasakan Dia mengasihi kita, tapi mari kita mau melihat lebih dalam lagi bahwa apa yang menjadi detak jantungnya Tuhan. Apa yang ada di dalam hatinya. Dari ayat-ayat firman Tuhan kita tahu bahwa hatinya Tuhan itu kepada jiwa-jiwa. Kita pasti tahu perumpamaan tentang satu domba yang terhilang kan. Ketika gembala ini punya 100 ekor domba perumpamaannya gitu. Satu hilang dia tinggalkan yang ke-99. Dia cari yang satu domba ini sampai ketemu. Kalau kita lihat itu Lukas 15 ayat 4-7. Ini intinya. Inti yang ada di dalam hati Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena apa Bapak Ibu? Satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Satu orang bertobat itu seluruh surga bersukacita. Jadi ini yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu apa? Jiwa-jiwa, dia tuh pengen jiwa-jiwa itu datang kembali untuk bertobat. Kemudian kita juga ingat di dalam di dalam Yohanes 4. Di mana saat itu Tuhan Yesus dalam keadaan letih lelah, dia ada di tepi sumur di kota Samaria dan dia bertemu dengan seorang wanita. Dia ngobrol dengan wanita itu dan wanita itu akhirnya menerima Yesus, menerima keselamatan dan dia menyampaikan berita itu kepada seluruh kota. Saat itu murid-muridnya lagi belanja makanan ini dan di ayat itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus saat itu sangat letih, lapar pasti. Karena mungkin perjalanan. Tetapi saat murid-murid itu datang, Tuhan Yesus ditawarin makanan, bukannya dia langsung makan, enggak. Dia cuma bilang dalam Yohanes 4:34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, saat itu Tuhan sedang melakukan tugas. Bapak mengirim Dia, yaitu apa? Menyelamatkan yang hilang. Satu wanita Samaria ini. Itu menjadi proyek Yesus. Dan satu ini berkembang menjadi satu kota itu mendengar berita keselamatan. Jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi isi hati Tuhan? Malam hari ini kita mau melihat. Dan kita sebagai anaknya, kita ini punya DNA yang sama dengan Tuhan harusnya. Karena kita milik Tuhan, karena kita anak Tuhan. Jadi kita harus satu ritme. Detak jantung kita, hati kita harus sama dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sebab kita anak Tuhan. Nah, hati Tuhan, isi hatinya itu dapat kita pahami melalui ajaran Dia. Dalam firman Tuhan, ya kan? Melalui apalagi tindakannya. Melalui apalagi pengorbanannya. Dan yang bisa kita lihat yaitu Yesus ketika ada di dunia. Kita bisa lihat pengajaran Yesus, terus kemudian apa? Tindakan Yesus, pengorbanan Yesus. Di situ menunjukkan hati Allah itu seperti apa. Nah, kita mau lihat hal yang utama yang menggambarkan isi hati Allah. Sebetulnya banyak, cuma saya mau ambil 3 saja. Yang pertama, kasihnya kepada manusia. Ini jelas banget. Ya, kasih Yesus kepada manusia itu tanpa syarat. Kasih Allah pada manusia itu tanpa syarat. Dia mengasihi orang berdosa, dia mengasihi orang yang ditolak, dia mengasihi orang yang terbuang, dia mengasihi orang yang tersesat. Dan kita tahu kasih yang ada ini bukan cuma perasaan Tuhan loh, tapi dia tunjukkan melalui tindakannya. Ayat yang terkenal Yohanes 3 ayat 16 dikatakan,
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, perhatikan, supaya setiap orang, kata setiap orang ini punya makna yang banyak. Setiap orang berarti Tuhan itu mengasihi kita tanpa pandang bulu, nggak ngelihat status, nggak ngelihat kondisi, nggak lihat keadaan, nggak lihat latar belakang, semua. Ini kasih Tuhan, kasihnya kepada semua orang. Kemudian apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita harus punya kasih tanpa syarat. Seperti Allah sudah tunjukkan melalui pengorbanan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, mengasihi kita orang berdosa. Sehingga ketika kita percaya, maka kita memperoleh keselamatan. Kemudian hal utama yang menunjukkan atau menggambarkan isi hati Tuhan yang kedua adalah kerinduannya agar semua orang itu diselamatkan. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi datang ini bukan untuk tujuan lain tapi untuk mencari aja? Enggak, menyelamatkan. Itu isi hati Tuhan. Allah tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia ini terancam untuk binasa semuanya. Jadi dia datang ke dunia ini untuk mencari. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini tersesat seperti domba yang terhilang yang gak tahu arah. Masing-masing dengan keinginannya sendiri, kemauannya sendiri. Nah, Yesus datang mencari untuk menyelamatkan si domba itu. Sebab domba itu ketika kehilangan arah dia bingung. Domba itu binatang yang nggak ngerti arah, jadi dia bingung. Makanya perlu seseorang mencari. Dan di sini kita lihat anak manusia, Yesus datang mencari dan menyelamatkan domba yang hilang. Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan sedang memberikan waktu kepada manusia. Untuk manusia itu ditemukan kembali. Manusia-manusia yang tersesat ini sedang dikasih waktu oleh Tuhan. Makanya ketika kita mikir-mikir, katanya tuh Tuhan Yesus ngomong dulu, dari dulu aku mau datang kembali. Tapi kok gak datang-datang ya? Bapak Ibu ingat, bukan berarti Tuhan itu gak datang. Tuhan tetap datang. Tapi kenapa kok gak datang? Kesannya seperti terlambat. Karena dia sedang memberikan waktu untuk manusia itu datang dan kembali bertobat, menerima dia sebagai juru selamat. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia apa? Sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan tuh lagi memberi waktu, kesempatan kepada manusia untuk berbalik dan bertobat. Menerima keselamatan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, isi hati Tuhan itu apa? Belas kasihannya itu kepada orang-orang yang menderita. Matius 9 ayat 36 dengan jelas di situ dikatakan, melihat orang banyak itu, nah ini, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus tuh paling gak tahan ketika melihat orang yang dikatakan lelah, terlantar, melihat orang sakit, melihat orang lapar, melihat orang dirasuk setan, melihat orang bermasalah, melihat orang sedang ditekan. Tuhan nggak sampai hati. Di situ dikatakan langsung hatinya tergerak. Jadi Tuhan punya belas kasihan. Jadi kalau kita simpulkan dari ketiga hal ini, apa yang menjadi isi hati Tuhan? Yaitu satu, mengasihi. Dan dia mau kita punya hati yang sama dengan dia. Bapak Ibu, tahun ini tema gereja kita outreach. Kita tidak akan bisa menjangkau kalau kita nggak punya hati ini loh. Kenapa Tuhan sampai tinggalkan surga, turun ke dunia? Karena dia punya hati mengasihi.
Dia menjangkau. Sekarang tugas kita sebagai anak-anaknya. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 12 ini dan sampai 14 kita akan baca. Kita baca bersama ya, Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jelas banget di sini dikatakan perintah. Kita nih sahabat Tuhan yang sudah terima kemurahan kebaikan Tuhan. Kita sudah menerima banyak pertolongan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita udah terima. Terus kita gimana sekarang? Di sini dengan jelas dikatakan, Tuhan mau kita punya hati mengasihi. Sehingga Bapak Ibu ketika kita melihat sekeliling kita punya hati yang penuh belas kasihan. Aduh, ini orang-orang ini udah selamat belum ya? Mungkin melihat keluarga kita, tetangga kita, orang ini udah selamat belum ya? Orang ini perlu terima Yesus. Kita mulai melihat seperti Tuhan. Tuhan berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, mari kita ambil ini sebagai komitmen kita. Makanan kita apa? Melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Menyelamatkan yang hilang. Tuhan tuh gak kepengen satu orang pun, tadi kita udah baca. Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Coba lihat di sekeliling kita, di sekitar lingkungan kita. Masih ada gak orang yang calon untuk masuk ke dalam kebinasaan? Saya rasa masih banyak Bapak Ibu. Karena itu mari kita mau sejalan dengan hati Tuhan. Detak jantung Tuhan, menyelamatkan yang hilang, mengasihi mereka. Dan gereja ini mengambil tema untuk memiliki hati Tuhan, yaitu apa? Menjangkau mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk mengasihi jiwa-jiwa, mulai berdoa buat mereka, mulai punya hati. Ketika kita melihat seseorang yang perlu kita tolong, kita mulai datang, bertindak. Karena itu yang Tuhan mau dan Tuhan Yesus sudah mencontohkannya kepada kita. Bapak Ibu, saya gak panjangkan firman Tuhan. Saya mau malam hari ini, kita sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, ayo sekarang kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku anakmu, terima kasih untuk kasih karuniamu. Aku mau Tuhan untuk memiliki hati yang sama seperti Engkau. Aku mau mempunyai perasaan yang sama. Seperti ketika Engkau melihat orang berdosa, aku mau punya hati yang sama seperti itu. Yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.